Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, raungan yang memekakkan telinga menyebar, dan gelombang kejut yang dahsyat menyapu, langsung menenggelamkan sosok Cu Kuangseng. Ketika Liu Tianbian dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka menelan ludah karena gugup. Ekspresi mereka dipenuhi ketakutan. Mereka sudah terluka parah, dan jika diserang lagi dengan serangan mengerikan seperti itu, mereka pasti akan langsung mati. Setelah belasan tarikan napas, gelombang kejut itu berangsur-angsur menghilang, menampakkan sosok muda di dalamnya. Tidak mati, mata Liu Tianbian dan yang lainnya langsung melebar. Ekspresi mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Perlu diketahui bahwa sebelum menahan kekuatan mengerikan itu, Cu Kuangseng sudah terluka parah. Namun, meskipun begitu, orang ini tetap tidak kehilangan nyawanya. Cu Kuangseng terbatuk beberapa kali dengan keras. Ia terpaksa menelan darah yang mengalir deras di tenggorokannya. Wajahnya menjadi sangat pucat. Adegan tadi benar-benar menegangkan. Kalau bukan karena benda itu, dia mungkin sudah mati. Memikirkan hal ini, ia melihat ke bawah ke tubuhnya, di mana terdapat baju zirah kuno. Baju zirah itu penuh dengan retakan kecil. Jelas saja, benda inilah yang menyelamatkan hidupnya. Baju zirah ini sudah rusak parah. Butuh waktu untuk memperbaikinya. Cu Kuangseng menggelengkan kepalanya. Dengan satu pikiran, baju zirah itu lenyap ke dalam darah dan dagingnya. Dia melihat ke arah kerangka itu. Raut wajahnya berubah sangat buruk. Makhluk sialan ini benar-benar ingin membunuhnya. Mulut kerangka itu terbuka dan tertutup, lalu terdengar tawa tajam. Ada kilatan tajam di matanya, seolah-olah ia sangat terkejut karena Cu Kuangseng mampu bertahan hidup. Saat melihat Cu Kuangseng yang terluka parah, telapak tangan kerangka itu perlahan-lahan terangkat, dan kekuatan mengerikan berkumpul di telapak tangannya lagi. Tanpa ragu, kerangka melambaikan tangannya dengan ringan, dan gelombang kekuatan yang lebih mengerikan dari sebelumnya langsung menyapu. Benda sialan. Cu Kuangseng mengumpat dengan marah. Wajahnya sangat pucat. Namun, ia tahu bahwa ia tidak punya kekuatan untuk melawan. Jadi dia segera menghindar ke samping. Namun, yang mengejutkannya, kekuatan mengerikan yang menyerbu ke arahnya tampaknya memiliki kemampuan untuk mengunci target. Dan dia tidak dapat lolos dari jangkauan serangan itu sama sekali. Sialan, apa aku akan benar-benar mati di sini? Katanya dengan wajah yang muram. Saat itu, matanya tiba-tiba fokus dan warna aneh melintas di matanya. Apa maksudnya ini? Mungkinkah? Mata Cu Kuangseng langsung berbinar. Ia tampak menemukan secerah harapan. Sementara pikirannya melayang, serangan yang mengerikan itu telah datang menghantam tubuhnya dengan keras. Namun, kali ini Cu Kuangseng tampak jauh lebih tenang. Ia menatap serangan mengerikan yang datang dengan tatapan berbinar, membiarkannya mengenai tubuhnya. Saat serangan mengerikan itu datang, dan ruang itu tampak langsung bergetar. Kemudian gelombang kejut yang sangat mengerikan menyapu. Melihat itu, Liu Tianbian dan yang lainnya langsung ketakutan. Begitu gelombang kejut itu mengenai sasaran, puluhan orang muntah darah dan terpental mundur. Wajah mereka yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Di dalam ruang ini, gelombang udara yang bergelora menyerbu masuk, terus-menerus menghantam penghalang air dan menciptakan riak-riak. Orang itu seharusnya sudah mati kan? Beberapa praktisi bergumam dengan panik.
saat menatap ke arah Cu Kuangseng dengan ekspresi cemas. Serangan sebelumnya sangat menakutkan. Bagaimana mungkin orang itu bisa selamat? Atau kemungkinan dia akan terluka parah? Yohuan dan yang lainnya menggelengkan kepalanya, tampak agak sedih. Sekarang, setelah Cu Kuangseng jatuh, mereka sudah dekat dengan kematian. Di tengah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, kerangka itu perlahan berbalik lalu menatap mereka. Tetap di sini dan jadilah korbanku. Suara serak itu menyebar sekali lagi, membuat semua orang merasa menggigil. Oh, kita benar-benar berada dalam situasi yang menyedihkan kali ini. Huin Bin menggelengkan kepalanya saat berkata dengan ekspresi sedih. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan sedikit pun kekuatannya sekarang. Jadi bertahan hidup hanyalah khayalan baginya. Mendengar ini, raut wajah semua orang menjadi semakin sedih. Beberapa orang memejamkan mata karena putus asa, menunggu kematian yang akan datang. Kerangka itu tertawa tajam, lalu mengangkat tangannya. Kemudian kekuatan mengerikan berkumpul lagi. Merasakan aura yang menakutkan datang ke arah mereka. Semua orang ketakutan dan keputusasaan yang mendalam muncul di mata mereka. Pada saat ini, sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar yang mengejutkan semua orang. Mereka tanpa sadar melihat ke arah sumber suara dengan keraguan yang mendalam di mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Teriakan keterkejutan terdengar satu demi satu, dan terlihat bahwa kekuatan mengerikan yang awalnya menyelimuti Cu Kuangseng tiba-tiba meledak, dengan cepat berubah menjadi ketiadaan. Saat kekuatan mengerikan itu meledak, sesosok muda muncul di hadapan semua orang. Meskipun wajah Cu Kuangseng terlihat pucat dan berlumuran darah, tetapi ia masih tetap hidup. Orang ini tidak mati. Semua orang langsung tercengang. Bagaimana orang ini bisa melakukan semua ini? Kerangka itu pun langsung menjerit, suaranya dipenuhi amarah. Pemuda lemah bak semut telah berkali-kali selamat dari serangannya. Cu Kuangseng tampak tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Ia menunduk menatap telapak tangannya yang memegang sepotong kayu lapuk hitam dan riak-riak aneh yang mengalir darinya. Berkat perlindungan benda inilah dia selamat dari kematian. Aku benar-benar membuat taruhan yang tepat. Ia menarik nafas dalam-dalam untuk menekan gejolak di hatinya. Ketika kayu lapuk itu bergerak, dia segera menyadari bahwa kerangka di depannya pastilah sang master kutukan. Dan kekuatan yang dia kerahkan pasti berkaitan dengan kekuatan kutukan tersebut. Dalam hal ini, kayu lapuk hitam yang digunakan untuk menghilangkan kutukan penduduk asli mungkin memainkan peran yang tak terduga. Hasil akhirnya juga membuktikan dugaannya. Kekuatan di dalam potongan kayu lapuk hitam ini benar-benar mampu menahan kekuatan kerangka itu. Mungkinkah aku tidak akan mati kali ini? Cu Kuangseng menggenggam erat kayu lapuk hitam itu dengan telapak tangannya. Raut wajahnya memancarkan tatapan dingin. Jika dia tidak memiliki potongan kayu hitam lapuk ini, dia akan berada dalam bahaya nyata. Apakah karena benda itu? Mata Liu Tianbian berfokus saat menatap potongan kayu lapuk di tangan Cu Kuangseng. Yohuan dan yang lainnya juga memperhatikan satu demi satu, dan tiba-tiba terlihat ekspresi terkejut di mata mereka. Apa sebenarnya potongan kayu hitam lapuk ini yang mampu benar-benar dapat menahan kekuatan kerangka itu? Saat semua orang tengah terkejut, tiba-tiba terdengar suara dengungan aneh dari kayu hitam lapuk itu. Sinar-sinar cahaya hitam memancar keluar lalu berkumpul di langit. Apa ini? Pupil mata Cu Kuangseng tiba-tiba mengecil. Dan dia langsung mengangkat kepalanya
ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Cahaya hitam itu menyatu dan akhirnya perlahan membentuk bola cahaya seukuran telapak tangannya. Di dalam bola cahaya itu tampak ada semacam bayangan yang menjulang. Apa sebenarnya ini? Tanya Cu Kuangseng kaget. Ia benar-benar merasakan jejak fluktuasi spiritual dari bola cahaya itu. Pada saat ini, bukan hanya dia saja, tetapi semua orang lain menatapnya dengan heran, dengan keraguan melintas di wajah mereka. Melihat bola cahaya itu muncul, kerangka itu tampak sangat marah. Dia mengangkat telapak tangannya dan tiba-tiba menampar ke depan. Kekuatan mengerikan itu menerjang keluar bagai air pasang. Tetapi saat bersentuhan dengan bola cahaya, kekuatan itu langsung lenyap sepenuhnya, tanpa meninggalkan riak sedikit pun. Melihat semua ini, semua orang yang hadir ternganga kaget, dan bola mata mereka nyaris copot keluar. Apa sebenarnya bola cahaya ini yang mampu dengan mudah menahan kekuatan kerangka itu? Bola cahaya itu bergetar, dan gelombang aneh muncul dalam lingkaran. Akhirnya menembus penghalang air lalu menyebar keluar. Penghalang air itu langsung meledak, dan langit serta bumi di sekitarnya mulai bergetar lagi. Tekanan yang menimpa semua orang pun perlahan menghilang. Ombak menyebar ke bawah, dan akhirnya di hadapan tatapan kaget semua orang, lalu mengalir ke pulau itu. Pulau itu langsung hening sejenak, lalu tiba-tiba semburan cahaya hitam menyebar darinya. Akhirnya, di bawah tarikan gelombang aneh, cahaya itu menyatu menuju bola cahaya. Kerangka itu tampaknya sangat marah dan terus menggerakkan kekuatannya untuk mencoba menghentikan segalanya. Gelombang-gelombang yang tampaknya berkekuatan dahsyat itu jatuh, tetapi tidak ada riak sedikit pun yang muncul. Dan cahaya hitam masih mengalir perlahan menuju bola cahaya itu. Mata Cu Kuangseng langsung berkedip-kedip. Dia menatap bola cahaya hitam itu, lalu menatap kayu lapu hitam di tangannya. Sebuah tebakannya tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkinkah situasi saat ini ada hubungannya dengan leluhur, suku penduduk asli yang meninggal di sini? Selain itu, dia benar-benar tidak dapat memikirkan alasan lain. Perlahan-lahan, seiringnya cahaya hitam itu berkumpul, bola cahaya hitam itu mulai berubah. Riak-riak muncul di atasnya, dan perlahan-lahan meleleh ke kedua sisi. Di tengah cahaya hitam yang menyebar, seberkas cahaya bayangan mengembun menjadi bentuk seseorang. Apakah itu seseorang? Mata semua orang terbelalak saat mereka menatap cahaya dan bayangan yang perlahan terbentuk. Dan mereka tak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Cahaya bayangan itu berangsur-angsur terbentuk menjadi sosok manusia yang berpenampilan seperti laki-laki. Liu Tianbian dan yang lainnya langsung terkejut, dan kulit mereka pun terasa sedikit dingin. Mereka tidak tahu apakah kemunculan cahaya bayangan ini pertanda baik ataupun buruk. Mata Cu Kuangseng berkedip-kedip, dan pemandangan di hadapannya semakin menguatkan dugaannya. Cahaya bayangan ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh leluhur suku pribumi. Dan orang ini adalah musuh bebuyutan sang master penyihir. Melihat cahaya bayangan terbentuk sempurna, kerangka itu berteriak marah dan api di matanya terus menyala-nyala. Setelah bertahun-tahun, akhirnya seseorang membangunkanku. Cahaya bayangan itu sepenuhnya memadat, kemudian berubah menjadi sosok seorang pria berpakaian hitam. Suara yang berat perlahan berdengma di antara langit dan bumi. Setelah beberapa saat, sisa jiwa itu perlahan berbalik, lalu menatap Cu Kuangseng di bawah dengan senyum di wajahnya. Apakah generasi muda klan saya yang memberikan pohon ilahi pemecah kutukan kepada Anda? Pohon ilahi penghancur kutukan.
Cukuang Seng tertegun sejenak, lalu bereaksi dan mengangguk dengan cepat. Saya dipercaya oleh para senior untuk membawa benda ini ke sumber kutukan. Jadi begitu? Pria itu tersenyum tipis. Sepertinya aku tidak salah meninggalkan sisa jiwa saat meninggalkan klan. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi. Mendengar gumaman pria itu, mata Cukuang Seng berkedip, dan pandangan pencerahan perlahan muncul di matanya. Ternyata, gerakan aneh kayu hitam lapuk tadi disebabkan oleh sisa jiwa seorang pria yang bersembunyi di dalamnya. Dengan bantuan sisa jiwa ini, pria ini mampu membangkitkan jiwa-jiwa yang tersembunyi di bawah pulau hantu. Dan begitulah situasinya saat ini. Sepertinya ketika penduduk asli menemukan pohon suci penghancur kutukan, mereka ternyata sudah mengantisipasi kejadian hari ini. Dan itulah sebabnya mereka mengirimkan sisa jiwa pria yang ditinggalkan itu ke pohon suci itu. Lelaki itu melihat tengah tenggelam dalam pikirannya dan tak dapat nahan tersenyum. Kali ini kamu telah banyak membantu suku kami. Mendengar hal ini, Cukuang Seng menekan gejolak di hatinya, lalu menangkupkan tangannya. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Anda terlalu sopan, senior. Ia tetap tidak berani bersantai lalai terhadap orang hebat yang belum diketahui kekuatannya itu. Karena lolos atau tidaknya ia dari sumber kutukan, itu tergantung pada orang yang ada di hadapannya. Lelaki itu tersenyum tipis, lalu mengalihkan pandangannya untuk menatap kerangka itu. Setelah sekian tahun, sifatmu tidak berubah. Rahang kerangka itu terbuka dan tertutup, lalu terdengar suara serak. Apa hak seorang pengkhianat untuk memberiku pelajaran di sini? Kalau bukan karena hasutanmu, bagaimana mungkin pasukan di kota gantung mengkhianatiku? Pengkhianatan? Hahaha. Kapan pasukan di kota gantung bisa menggunakan dua kata ini? Mereka dan kau berasal dari dua faksi yang berbeda. Pria itu pun tersenyum. Tetapi kerangka itu malah mencibir. Pasukan di kota gantung itu berasal dari garis keturunan yang sama dengan para master kutukan surgawi sepertiku. Tetapi mereka telah bergabung dengan manusia-manusia terkutuk sepertimu. Pria itu melirik sisa-sisa pohon kutukan di bawah, lalu berkata dengan tenang, sepertinya rencana mereka telah gagal. Kalian ini cuma orang-orang yang cuma bisa berangan-angan. Kalian pikir bisa menghabisiku sepenuhnya hanya dengan menggunakan air kutukan itu. Lelaki tua itu tersenyum tipis saat menatap kerangka itu. Tidak masalah, aku akan menyelesaikan tugas ini untuk mereka hari ini. Kerangka itu mendengus dingin. Bagaimana pengkhianat sepertimu bisa menghabisiku? Kau tak perlu menyebutkan pengkhianatanku. Dulu, kalian yang mengaku sebagai dewa, tetapi membunuh orang tanpa pandang bulu dan mencoba memusnahkan seluruh umat manusia. Tindakan tidak etis seperti itu tidak akan ditoleransi oleh para praktisi manapun yang punya perasaan. Kata pria itu dengan wajah dingin. Hehehe, ini benar-benar adil. Kerangka itu tertawa aneh. Aku mampu membunuhmu saat itu, dan aku dapat membunuhmu lagi hari ini. Dan kali ini, kamu tidak akan punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Sebelum dia selesai berbicara, telapak tangannya tiba-tiba membentuk segel. Kutukan darah, kembali ke posisimu. Ketika keempat kata itu diucapkan, semua orang yang hadir merasa ketakutan saat melihat lautan di bawah bergulung-gulung hebat dan dengan cepat berubah menjadi merah darah.
Ini darah. Mata banyak orang tiba-tiba mencicil, dan mereka berkata dengan suara yang sangat ngeri, "Lautan tak terbatas ini sebenarnya terbuat dari darah." Terima kasih.